rahimahullah ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa minas saraihi qawluhu ja'altu hadzal makana masjidan fayasiru bihi masjidan wa in lam yaqul lillahi wala ata bi syai'in mimma marra ya annal masjida la yakunu illa waqfan. Termasuk di antara akad-akad yang tegas jelas sebagai perwakafan adalah perkataan seseorang, aku jadikan akan ini tempat sebagai masjid, maka jadilah ia tempat dengan perkataan dia, jadilah tempat itu sebagai masjid meskipun dia tidak mengucapkan kata-kata lillah, walaupun terada kata-kata lillah. Wala ata bi syai'in mimma marra, dan meskipun dia tidak menyebutkan kata-kata yang telah lalu seperti kata-kata jangan dijual, jangan diwaris, jangan dihibahkan. Li'annal masjidah la yakunu illa waqfan, karena bahwasanya masjid tidak ada itu masjid kecuali pasti wakaf. Yang namanya masjid pasti berasal daripada perwakafan, ya kan? Itu masjid. Jadi kadang awal masjid itu simsalabim langgar dibuat jadi masjid, ya kadang awal langgar ya langgar. Kalau sedari awal orang yang mewakafkan itu hendaknya langgar ya langgar. Tapi kalau sedari awal hendak masjid ya jadi masjid. Kadang awal dirubah-rubah di tengah perjalanan, ya kan? Wa waqaftuhu lis-sholati sharihun fil waqfiyati wa kinayatun fi khususil masjidiyah fala budda min niyyatiha fi ghairil mawati. Adapun kata-kata aku wakafkan akan ini tanah umpama, ini tempat untuk sholat, maka kata-kata demikian itu kata yang tegas jelas dalam perwakafan, namun menjadi kinayah dalam kekhususannya sebagai masjid. Nah, apa maksudnya? Bila ada ucapan aku wakafkanlah tanahku ini gasan sumbahyangan, ya kan? Aku hendak berwakaf, aku wakafkan tanah ini gasan sumbahyangan, gasan urang sumbahyangan. Itu sah sebagai wakaf. Itu kata-katanya tegas sebagai wakaf. Tapi apakah itu menjadi hukum masjid? Kada, ya kan? Itu kinayah. Arti kinayah perlunya kepada niat orang yang berucap itu. Kalau memang niat dia saat mengucapkannya itu diniatkan sebagai masjid, aku wakafkan gasan sumbahyangan, di hatinya gasan masjid, maka jadilah hukum masjid. Kalau di hatinya bukan diniatkan sebagai masjid, maka tidak bisa juga dijadikan sebagai masjid. Ya bukan masjid. Nah kita tak pala Buddha, maka tidak boleh tidak daripada meniatkan kemasjidannya tadi, harus diniatkan pada selain tanah tak bertuan. Al-maut maknanya tanah tak bertuan. Titik. Wa naqal qamuli wa aniruyani wa aqarruhu min annahu lam ammara masjidan kharaban wa lam yaqif alatihi kanat 'ariyatan lahu yarji'u fiha mata sya'a intaha. Mengutip oleh Al-Qamuli dari Imam Ar-Ruyani, dan beliau pun mengakuinya, menetapkannya bahwasanya jika seseorang memperbaiki masjid yang runtuh, masjid yang sudah berpuing-puing atau memakmurkan masjid yang runtuh, dan dia tidak mewakafkan alat-alatnya. Kada mewakafkan
anunya nih apa aja kita materialnya, nah, bahan-bahannya kan diwakafkan, artinya memugar masjid yang runtuh tapi kada hendak mewakafkan bahan bangunannya, kayu, batu. Napa hukumnya jar? Jadilah iya itu material tadi hukum pinjaman. Dia boleh menarik kembali pada itu material-material kapanpun dia mau. Hendak mengambil lagi boleh kapanpun dia mau. Yang artinya masjidnya ini asal memang sudah masjid juga. Asalnya itu sudah masjid runtuh, ya kan? Kada terpakai lagi. Kalau ngarang runtuh tuh kada digunakan orang lagi sebagai sembahyangan atau sebagai acara-acara keagamaan, sholat id. Tiba-tiba datang orang ini membawa material batu, bata, semen, kayu, dibangunnya, ya kan? Jadi masjid. Sekalinya kada hendak mewakafkan materialnya tadi, maka materialnya jadinya hukum pinjaman. Kapanpun dia hendak menagih, menarik kembali boleh. Wala yathbutu hukmul masjidi min sihhatil i'tikabi wa hurmatil mukthi lil junubi lima udhifa minal ardil mauqufati haulahu idah tija ila tausi'atihi. Titik. Yang tadi itu habis sudahlah. Dan tidaklah tetap hukum masjid berupa kesohan beriktikaf, dan juga haramnya menetap bagi orang yang junub. Itu hukum-hukum masjid nih. Bagi sesuatu yang ditambahkan berupa tanah yang diwakafkan di sekeliling masjid bila diperlukan kepada perluasannya masjid. Tanah ini sudah ukurannya 20 kali 20 meter. Itu sudah yang wakaf asal 20 meter kali 20 meter. Nih tuh yang hukum masjid. Lalu jar perlu perluasan, penambahan. Nukar tanah bahasa jarnya. Nukar tanah bahasa gasan ditambahkan ke tanah asal. Nah, yang tanah tambahan tadi kada berlaku hukum masjid, yakni yakanya beiktikaf di situ kada sah iktikafnya. Yakanya misalkan orang junub di situ kada papa, kada haram, ya kan? Tanah tambahan. Kayak pelataran, halaman, tempat keandakan kendaraan, parkiran, itu ngaranna tanah tambahan yang digabung kepada tanah asal. Alama afta bihi syekhuna, atas yang dipatwakan oleh guru kami. Maksudnya jariyakah tanah tambahan itu kalau di dalam i'anatul talibin tidak dijadikan wakaf, jariyakah? Tidak dijadikan wakaf sebagai masjid. Nah, nangke itu sekalinya memang diwakafkan, tapi kata-kata masjid kededa. Nah, nangke itu aja. 20 meter tadi sudah ya Allah, 20 meter hendak menambahi 10 meter. Lalu ada orang mewakafkan tanahnya. Nah, aku nukar dulu orang nih lah. Nukar dulu sekelilingan tanah di sekelilingan masjid itu, tukarinya dulu. Habis ditukarinya tanah sekelilingan masjid, limbah itu hanya diwakafkannya. Nah, ini tanah ini kuwakafkan. Nggak di situ aja. Kuwakafkan gasan umat Islam. Gitu aja. Nah, maka tanah yang sekelilingan tadi itu kada berlaku hukum masjid.
Karena saat perwakofan tidak disebutkan kata masjid. Berbeda bila aku wakofkan ini juga sebagai masjid. Nah, maka itu karena berlaku hukum masjid yang tadi soh bila kita bertahan di situ, kita beretikaf soh. Ya kan orang haid kada boleh di situ. Nah, nanti itu termaksudnya telah kayak kawa membedakan persoalannya. Wa'uli ala guru kami Ibnu Ziyad wa ghairuh dan selain beliau. Jadi ini fatwanya guru daripada Syekh Zainuddin Al-Malibari yaitu Ibnu Ziyad dan selain beliau. Wa ulima mimma marra annal waqfa la yasihu illa bilafzin wa la ya'ti fihi khilaful mu'atati. Dan diketahui dari keterangan yang lalu bahwasanya wakaf itu tidak bisa sah kecuali dengan ada lafaz akadnya, ucapannya ada, aku wakafkan. Nah, gitu. Kata-kata wakaf itu disebutkan. Nah, di sini tidak berlaku khilaful mu'athah. Perbedaan pendapat tentang mu'athah, serah terima tanpa adanya akad. Seikung menjulung, seikung menerima. Kada kawa dihukumkan wakaf, harus ada ucapan. Yang atau semalam jual beli kalau tah seikung menjulung duit, seikung menjulung barang bepender kada ada mu'atohan itu. Dalam jual beli berbeda pendapat ulama. Di dalam wakaf kada kawa mu'atoh kada masuk di sini. Okna sekali ucap wakaf itu harus dan wajib diucapkan. Mun kada diucapkan, pokoknya kada sah. Nah, gitu. Walaya falau bana binaan ala hayati masjidin wa adina fi iqamati sholati fihi lam yakhruj bidzalika an milkihi kama idza ja'ala makanan ala hayatil maqbarati wa adina fi dafni. Jikalau seseorang membuat bangunan, mendirikan bangunan atas bentuk masjid, ulah bangunan bentuknya kayak masjid, bakubah, bamihrab, ya kah? Ya kah bakubah bamihrab nih. Ulah bangunan aja bang, ya kah ulah bangunan kayak potongan masjid, potongan masjid. Ngarannya kadada misalkan nih ya kan kadada bangaran wa adina fi iqamatis sholati fihi, dia izinkan, dia persilahkan untuk mendirikan sholat di dalamnya, maka tidak keluar bangunan dia tadi dengan sebab hal demikian dari kepemilikan pribadi. Di halaman rumah pula bangunan potongannya kayak masjid, orang sembahyang silahkan, orang singgah-singgah anak sembahyang silahkan, orang hendak berjamaahan silahkan, ya pokoknya dipersilahkan, tapi ampun pribadi, ya kan? Itu apa hukumnya? Lam yakhruj bidzalika an milkihi, itu tidak keluar dari kepemilikan. Kama idza ja'ala makanan ala hayatil maqbarah, sebagaimana seseorang membuat satu tempat atas bentuk kuburan. Mula menyediakan tempat mirip kuburan berpetak-petak, ya kah? Sudah diulahnya petak-petakan, ya kan, ukuran si ini, sekat-sekatnya, ada sop-sopnya. Padahal tanah sorong nih, dia izinkan orang lain pada berkubur di situ. Nah, apa hukumnya? Sama kayak tadi juga. Tanah itu tidak keluar dari kepemilikan pribadi. Artinya tetap ampuninya, walaupun berapapun jumlahnya orang yang berpatak di situ, tetap tanah itu jadi ampunnya, karena tidak ada ucapan perwakofan tadi.
Bi khilafi ma law adina fil i'tikafi fihi fa innahu yasiru bidzalika masjidan. Berbeda kalau dia izinkan untuk beriktikaf di dalamnya, maka sesungguhnya jadilah dengan sebab demikian perizinan atau ucapan izin tadi, jadilah ia apa tadi? Ia tanah tadi atau ia bangunan tadi. Jadilah hukum masjid. Silahkan yang beriktikaf ya, hendak beriktikaf silahkan beriktikaf di sini. Nah itu ngarannya muwaqaf sebagai masjid ngarannya. Allah subhanahu wa ta'ala alam.